Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pipi Fendi di acara Ngobrol Santai bareng Porwat ya. Ini merupakan kerjasama antara bewaramedia.com dan limawaktu.id. Baik, sahabat Lima Waktu dan sobat Bewara, hari ini saya sudah kedatangan tamu nih, tamu istimewa nih saya. Beliau adalah Bapak Asep Sutisna, yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Futsal Kota Cimahi, dan juga beliau ini adalah merupakan juga Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cimahi dari fraksi PKB ya. Apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah baik Kang. Ya. Perlu diketahui ini sapaan akrab Kang Asep ini Kang Asoy ya, biar lebih akrab kita saya panggilnya Kang Asoy. Boleh, ya. boleh. Ya ngomong-ngomong nih Kang Asep ya. Kemarin saya melihat di sebuah pemberitaan bahwa Kang Asep ini baru saja dilantik menjadi Ketua Umum akhir Mei kemarin ya, hasil dari Musluk Kota Cimahi. Kota Cimahi betul. Nah, gimana nih perasaannya setelah dilantik Kang Asep? Perasaannya nih sebuah tugas luar biasa sebetulnya Kang, mengenai bagaimana kita memandu minat dan bakat pemuda Kota Cimahi khususnya di bidang futsal. Jadi kita harus bisa mengantarkan mereka itu bukan hanya sebatas hobi, tapi mereka juga harus bisa meniti karir ke depannya. Harus seperti apa? Nah, kita punya bibit yang sangat berkualitas di Kota Cimahi, maka salah satu kewajiban kita harus mengantarkan mereka jadi atlet-atlet berprestasi. Bukan hanya di lokal Cimahi, tapi khususnya Jawa Barat, dan tidak menutup kemungkinan kita harus bisa nyampe ke tingkat nasional. Ya, baik. Nah, tentunya kan sebagai ketua umum terpilih, ya, banyak program-program unggulan yang akan dilaksanakan oleh APKO Cimahi. Nah, ini seperti apa nih, Kang? Baik. Nah, kita akan mulai dari akar rumput. Kita akan mulai dari klub. Kita akan benahi dari administrasi klub. Administrasi klub kita akan benahi, baik itu dari segi lisensi kepelatihan, dari data keanggotaan klub, terus dari keuangan klub kita akan benahi semua. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pijakan awal bagaimana kita membangun sebuah klub ini yang sehat. Setelah klub ini bagus, sehat, dan punya lisensi yang sama, kita akan menggelar liga kan. Mudah-mudahan kita bisa menggelar liga yang profesional di Kota Cimahi. Nah, ini akan sesuatu yang baik menurut saya. Kalau misalkan klub juga kita perhatikan, kita bimbing dan kita push biar mereka juga bisa mencetak bibit-bibit lokal Cimahi yang berkualitas. Ya, baik Kang Asep. Tadi disampaikan ya, jadi langkah pertama yang akan Kang Asep lakukan adalah pembenahan ya, di sisi organisasi, baik itu dari sisi keuangannya, organisasi dan lain-lain. Apakah yang kemarin ini tidak sehat gitu Kang? Artinya bukan tidak sehat kan? Artinya bukan tidak sehat, tapi kita akan lebih membenahi lagi, membenahi lagi supaya bisa tertata dengan baik dan benar. Kita wajib bersyukur bahwa kita punya pendahulu-pendahulu yang sudah sangat baik mendirikan AFKOT Kota Cimahi ini. Saya sebagai generasi ketiga ini merasa tersanjung juga diberi amanah untuk jadi ketua AFKOT Kota Cimahi. Bibitnya sudah bagus, dasarnya sudah bagus. Kita hanya tinggal memoles saja. Ya, baik. Nah, tadi selain pembenahan, lanjut program apa lagi yang akan dilaksanakan? Dalam sebuah olahraga, tentu kita harus menjunjung sportivitas. Nah, kita akan tanamkan bagaimana pemuda-pemuda Kota Cimahi khususnya bidang futsal ini punya sifat sportivitas yang tinggi. Setelah itu juga kita akan benahi juga dari segi program ke depan. Kita akan coba bikin liga-liga, baik itu liga pelajar, liga usia, dan liga antar klub. Dan mudah-mudahan juga bisa menarik para investor, khususnya para donatur yang mau membiayai dan senang dengan olahraga di Kota Cimahi. Nah, kapan tuh Kang Asai liga akan dimulai? Insya Allah dalam waktu dekat sekitar bulan Juli kita akan buka dengan gelaran Liga Siswa SMA se-Kota Cimahi dan akan memperebutkan piala tetap wali kota. Ini juga salah satu pembuka jalan gitu. Setelah kita pandemi 2 tahun ini tidak ada pergelaran, baik itu olahraga, konser musik dan segala macam, maka kita akan mulai lagi sekarang ini dengan pembukaan Liga Futsal antar pelajar di Kota Cimahi. Sudah ada sponsor yang masuk nih? Insya Allah Kang, insya Allah secara lisan kita sudah, kita akan coba juga
tingkatkan dari lisan ini ke tulisan dalam bentuk MOU. Mudah-mudahan juga bukan hanya sponsorship di kali ini saja, mudah-mudahan bisa panjang selama beberapa tahun ke depan. Beliau-beliau ini mau jadi sponsorship di Kota Cimahi agar pembinaan olahraga di Cimahi ini tidak hanya per momen saja, gitu. Tapi setiap sepanjangnya, supaya apa? Ini sangat penting juga. Bagaimanapun olahraga juga kan butuh entertain. Nah, dan ini juga sebetulnya salah satu bentuk terobosan juga sebetulnya kalau di-combine dengan beberapa pelaku UMKM yang mau menjadi sponsorship. Kenapa? Karena dunia olahraga ini kan bukan hanya dunia olahraga hobi saja. Kita bisa combine juga dengan dunia internet. Salah satunya itu kita bisa meningkatkan para pelaku UMKM ini supaya dapat penghasilan lebih, baik itu jadi sponsorship atau dia buka stand pas waktu acara. Rencananya ini akan diikuti oleh berapa klub nih tingkat belajar? Kita akan undang semua yang ada sekolah yang ada di Kota Cimahi, baik itu di bawah Depan dan di bawah Dignas. Kita akan undang semua. Pesantren pun kita akan undang. Karena tujuannya adalah kita untuk memeriahkan. Bertajuk Piala Wali Kota dalam rangka memperingati 17 Agustus. Baik. Nah tadi Kang Asri program pertama sudah disampaikan, yaitu lebih kepada pembinaan di internal tadi ya. Betul. Nah kalau pembinaan secara eksternalnya seperti apa nih? Tadi kepada klub-klub yang ada di Kota Cimahi. Nah, langkah awal yang sudah kita lakukan adalah kemarin verifikasi klub. Verifikasi ke klub, kita lihat para pelatihnya itu sudah punya lisensi belum. Nah, ini sangat penting. Lisensi jadi kita akan setarakan semua. Kita akan fasilitasi bagaimana pelatih-pelatih di Kota Cimahi itu minimal punya lisensi yang sama. Lisensi yang sama. Itu ada tingkatannya ya lisensi? Ada tingkatannya, dan kita sebetulnya punya bibit unggul, Kang. Kita punya instruktur yang sudah tingkat nasional, punya pelatih juga sudah tingkat nasional, ada pemain nasional asli Cimahi. Nah ini juga ada, cuman sayangnya kebanyakan dari yang bagus-bagus ini malah memilih keluar dibanding dengan membela Cimahi. Ini sangat prihatin kan. Ini PR buat saya juga, bagaimana supaya mereka bisa balik lagi. Alasannya atlet berprestasi Cimahi malah keluar Cimahi. Apakah di Cimahi tidak terakomodir harapannya atau seperti apa? Nah, sebetulnya ada dua ya Kang. Boleh secara internal dan eksternal. Jadi kalau internalnya mungkin secara pribadinya ingin mendapat tantangan lebih di luar Kota Cimahi. Eksternalnya mungkin salah satunya kurang terakomodir juga mungkin Kota Cimahi selama. Soalnya gini Kang, bukan hanya terjadi di cabur futsal loh. Betul. Ini terjadi di cabur-cabur lainnya juga, banyak atlet yang berprestasi kok malah membela wilayah lain seperti itu. Jadi kan ada tanda tanya besar juga nih bahasanya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah kalau bisa nanti bisa ada solusi yang lebih bagus ya untuk ini. Nah, kembali lagi ke Liga Futsal pelajar ini, persiapannya ini sudah sejauh mana? Kita sedang bikin rancangan format liganya. Kita juga harus memperhatikan aspek bahwa kita belum lepas pandemi 100%. Ini juga harus jadi pertimbangan utama. Yang kedua juga kita juga harus memperhitungkan dan mempertimbangkan mereka juga masih sekolah. Ini juga harus mulai diperhitungkan juga kan. Nah ini kita sedang persiapan. Kalau perangkat pertandingan kita sudah siap. 100% kita sudah siap. Yang sedang kita lakukan adalah mencari sponsorship. Nah rencananya digelar kapan dan di mana nih? Rencana kita mulai itu tanggal 10 Juli. 10 Juli sampai pertengahan Agustus. Rencana kita di Disjas. Di Disjas. Karena kemarin lihat dari situasi dan posisi juga bagus di situ, dan insya Allah kita akan kerjasama juga dengan Disjas untuk membentuk atlet-atlet potensial di Kota Cimahi. Jadi sudah terjalin kerjasama itu ya?
Insya Allah kita sedang jejaki ke sana kan. Insya Allah, mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam waktu yang cepat. Iya. Nah lanjut ya, setelah Liga Futsal nanti digelar ya, kemudian ada liga-liga lainnya akan digelar juga? Ada. Kita setelah Liga Pelajar ini selesai, kita persiapan dulu Porprov, karena Porprov itu di bulan Oktober. Ya. Di bulan Oktober. Nah setelah Oktober itu rencana kita akan gelar liga liga usia, dari mulai SD dan SMP. Jadi kemungkinan akan digelar sekitar bulan November atau Desember. Ya. Baik, sekarang mengkerucut kepada persiapan Porprov. Seperti apa nih APKOT mempersiapkannya? Baik. APKOT secara lahir batin kita harus siap. Kita harus siap. Bagaimanapun ini adalah tugas besar. Bagaimana kita bisa mengangkat harkat martabat Cimahi dalam sepak bola, khususnya futsal. Inilah jati diri kita. Bagaimanapun kita harus perjuangkan dengan tetes darah, keringat dan segala macam. Ini perjuangan yang tidak mudah, tapi insya Allah kita optimis kita bisa raih emas. Nah untuk skuad sendiri yang akan dibawa nanti ke Porprov di Garut ya rencananya ya? Rencana di Garut. Seperti apa skuadnya yang akan dibawa ke olahraga paling bergengsi di Jawa Barat ini? Insya Allah kita merekrut atlet-atlet potensial di Kota Cimahi khususnya. Mereka juga sudah melalui beberapa serangkaian tes. Ada proses seleksinya. Ada proses seleksinya, tidak serta merta bahwa langsung masuk ke Porprov. Mereka harus ada seleksi. Dan inilah skuad terbaik yang akan kita bawa ke Porprov 2022 ini di Garut. Itu sudah ada itu? Sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Barangkali nanti Sobat Bewara dan sahabat tim waktu ingin tahu kriteria semacam apa sih yang bisa lolos tadi atlet memperkuat tim Cimahi? Seperti apa? Bocorannya lah kriterianya seperti apa? Baik. Nah sebelum ke Porprov itu kan kita melalui BK kan, babak kualifikasi kan. Nah atlet-atlet yang lolos dari babak kualifikasi ini direkomendasikan ikut dalam memperkuat di Porda ini. Jadi kerangka timnya ini sangat riskan kalau kerangka ini dirubah secara total. Walaupun di tengah jalan juga ada tambah sulam, itu hal-hal biasa lah ya, hal biasa karena mungkin usianya atau melanjutkan sekolah di luar Cimahi dan segala macam. Tapi kerangka tim yang dari BK ini kita pertahankan sampai di Porda ini atau Porprov ini. Nah sekarang target APKOT Cimahi di Porda? Mas dong. Mas ya. Optimis Mas. Yakin ya optimis ya. Insya Allah Mas. Oke. Nah dalam menjalankan organisasi lah ini ya kembali lagi. Belum sebulan ya Kang ya? Belum ya. Belum. Ini ada tantangannya seperti apa sih? Terutama ya dalam menghadapi event besar Porprov ini. Ini sebetulnya suatu hal yang tidak mudah juga kan. Tidak mudah, butuh konsentrasi tinggi, butuh support dari semua pihak. Tapi kita harus berbangga karena tidak setiap kabupaten kota bisa masuk ke Porprov. Ada seleksinya juga ya. Hanya 12 kabupaten kota yang bisa masuk. Dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat hanya 12. Hanya 12. Berarti Cimahi ini luar biasa. Putra putri kita bisa masuk. Nah, ini sudah kalau bahasanya ini sudah kadung kan? Sudah kadung masuk ke BK, terus kita masuk ke Porda atau Porprov. Kalau tidak juara sayang kan? Sayang. Ini sudah setengah jalan gitu. Sudah setengah jalan. Artinya kalau misalkan target emas ini tidak jadi tujuan utama, ini sayang. Sayang. Maka emas itu sudah harga mati. Sudah harga mati. Soalnya kan harus berbanding lurus dengan target KONI Cimahi ya. Betul. Yang katanya pingin di 10 besar. Betul. Sementara di Porprov sebelumnya kita di urutan ke 21 kalau nggak salah. Betul. Berarti kan harus ada 11 kabupaten kota lain yang harus kita langkahi makanya target emas yang memang harus kenyataan nih buat APKOT Cimahi. Betul. Karena pada prinsipnya gini Kang, kita ini mau jadi partisipan atau mengejar prestasi. Betul. Nah, jadi partisipan pun itu kan pakai APBD. Betul. APBD itu adalah uang rakyat. Betul. Nah, artinya setiap keping uang rakyat yang dikeluarkan melalui KONI ini untuk pembiayaan Porprov, ini kan harus dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, maka tidak ada kata lain sebagai bentuk gitu timbal balik dari masyarakat yang sudah memberikan
uangnya dalam bentuk APBD ini, kalau tidak emas, aduh luar biasa kan. Gitu lah. Jadi kita berjuang emas lah. Kita berjuang emas. Bagaimanapun titik emas harus kita raih. Dan 10 besar ini bukan perkara mudah. Tapi bukan perkara yang tidak mungkin. Betul. Pertanyaannya simpel, mau atau tidak? Nah, kalau mau, yuk kita berjuang bersama-sama. Bagaimana kita bahu-membahu, segala aspek, segala kekurangan, segala kelebihan kita padukan, dan kita raih 10 besar di Porprov 2022. Amin. Nah, baik Kang, tadi berbicara anggaran ya Kang, selama ini APKOD ini sumber anggarannya dari mana saja? Kemudian support pemerintah ini ke APKOD ya melalui KONI tentunya ya, seperti apa Kang? Kalau anggaran dari KONI ada dalam bentuk DOC, itu untuk biaya operasional kita latihan segala macam. Tapi kita juga tidak berpangku tangan di situ. Kita juga coba meng-hire beberapa sponsorship. Lihatnya seperti apa nih untuk supaya mereka ini tertarik? Baik. Nah, ini sesuatu yang menarik Kang. Dan ini salah satu daya ungkit sebetulnya untuk para pelaku UMKM atau para pelaku usaha di Kota Cimahi. Jadikanlah gitu atlet-atlet Kota Cimahi ini menjadi brand ambassador. Brand ambassador kalau mungkin punya aparel atau punya produk apa gitu. Sok, ini mumpung event besar se-Jawa Barat dan diliput oleh media nasional. Ini jadikanlah gitu. Jadikanlah ajang sebagai promosi. Nah, mudah-mudahan ini para pelaku UMKM atau yang punya pelaku usaha di Kota Cimahi ini punya pemikiran yang sama dengan saya. Supaya mereka juga mau jadi sponsor, kita bantu mereka untuk jadi kita hanya jadi model iklan lah atau semacamnya brand ambassador. Nah, kita ada dua keunggulan. Satu, kita mengungkit ekonomi, satu lagi kita mengungkit prestasi. Jadi dua sisi yang bisa diangkat. Betul. Nah, bagi pelaku UMKM yang memang berminat tadi menjadi sponsor APKOD ini, harus kemana nih Pak? Kita ada sekretariat di Jalan Ciawitali nomor 2. Itu sekretariat kita, karena kita masih masa transisi Kang, kita juga baru melangkah dan mudah-mudahan kedepannya kita punya tempat yang representatif sebagai tempat kita berkumpul, tempat kita bermusyawarah dan tempat yang nyaman buat para atlet di Kota Cimahi. Baik Sobat Bewara dan sahabat Imba Waktu, khususnya nanti untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Cimahi yang memang ingin mensupport nih untuk khususnya APKOD di Porprov nanti bisa menghubungi atau datang langsung ke sekretariat yang ada di Jalan Ciawitali nomor 2. Nanti secara teknis silahkan diobrolin ya gitu. Baik. Terakhir nih, Kang Asoy, harapannya seperti apa nih untuk APKOD itu sendiri? Harapan APKOD ini kita sebagai pemangku kebijakan pemerintah Kota Cimahi, baik itu legislatif dan eksekutif, dan semua orang yang peduli terhadap Cimahi ini mulai memikirkan mau memandu minat dan bakat anak-anak muda di Kota Cimahi. Karena bagaimanapun ini adalah aset. Aset Kota Cimahi, aset kita masa depan. Kalau kita tidak bina dengan baik dan benar, ini suatu saat akan timbul masalah. Nah, tapi kalau kita mau bina baik dan benar, ini akan jadi aset luar biasa untuk Kota Cimahi. Jangan sampai nanti ada atlet nasional lahir di Cimahi, besar di Cimahi, begitu sudah sukses tidak mau bilang Cimahi. Ini ironi kan? Ironi. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Jadi buatlah Cimahi ini menjadi kota besar. Amin. Gitu, dengan kebanggaan luar biasa. Begitu ditanya dari mana, saya atlet Kota Cimahi. Walaupun labelnya label nasional. Nah, ini juga harus ini nasionalismenya gitu ya, kedaerahannya ini harus dibangun dengan baik dan benar. Nah, ini kewajiban kita memupuk, membina dan menuntun mereka supaya mau berkarir di Kota Cimahi, membesarkan Kota Cimahi dan bangga jadi orang Cimahi. Siap. Terima kasih nih Kang Asoy. Demikian bincang-bincang saya dengan Kang Asep Sutisna, Ketua Umum Asosiasi Futsal Kota Cimahi. Baik, terima kasih. Salam olahraga.